harus selesai. Kalau nggak selesai, pokoknya tanda tangan sekarang. Pernyataan sekaligus sanksi kalau mengadakan kegiatan itu. Baru-baru ini viral di sosial media tentang pembubaran atau penutupan sebuah rumah ibadah, sebut saja gereja di Tangerang. Videonya viral di sosial media, banyak tanggapan buat video tersebut. Mulai dari tanggapan negatif, ada juga tanggapan positif. Tentu dari pembubaran tersebut lebih banyak umat muslim yang terjun untuk membubarkan, mungkin lebih tepatnya penutupan atau penyegelan. Karena dari beberapa sumber berita saya lihat keterangannya itu mengatakan bahwa pembubaran tersebut atau penutupan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena memang tidak ada izin untuk rumah ibadah tersebut. Ada yang bilang bahwa rumah ibadah itu tadinya bukan untuk ibadah, tetapi digunakan oleh mereka untuk ibadah. Ya artinya tidak ada izin lah untuk rumah ibadah tersebut. Sudah ada kesepakatan sebelumnya tempat ini tidak digunakan, dan selalu berkali-kali kami dibohongi, bahkan aparat juga dikangkangi. Oleh karena itu sebetulnya ini murni adalah penegakan hukum. Dan saya setuju bahwa sebagian umat Islam di Indonesia ini suka ngamuk, gampang ngamuk lah, sumbu pendek, dan kita tentu jujur dengan hal ini. Cuman yang anehnya adalah banyak orang yang menyalahkan umat muslim. Ini adalah penindasan Zionis syariah terhadap umat minoritas di negeri ini. Lucunya orang-orang zalim ini setiap hari teriak protes terhadap penindasan Palestina. Gimana menurut kalian? Pantas gak orang-orang zolim penindas umat minoritas ini protes terhadap penindasan di seberang lautan? Sampai detik ini masih aja ada pembubaran ibadah minoritas oleh kelompok, mau bilang nggak boleh ya, oleh mereka lah gitu loh. Di saat negara tetangga lagi perang dengan bangsa lain, bangsa kita lebih memilih perang dengan bangsa sendiri, kan bangsa. Padahal umat muslim hanya menjalankan peraturan yang berlaku. Mereka hanya meminta rumah ibadah tersebut atau tempat tersebut ditutup karena tidak ada izin untuk dilakukan ibadah di dalam rumah tersebut. Ya tentu umat muslim terlihat arogan dengan penutupan rumah ibadah itu, karena mereka yang menuntut dan meminta agar itu ditutup secepatnya dan tidak ada aktivitas ibadah di dalamnya. Sebenarnya kita bingung, dari kejadian ini siapa sih yang salah? Kalau menurut saya tidak ada yang salah, karena yang salah adalah peraturannya. Karena peraturan yang ada itu mempersulit umat beragama untuk mendirikan rumah ibadah, terkhusus selain muslim, mempersulit mereka. Karena yang saya tahu dan sependek yang saya ketahui bahwa untuk membuat rumah ibadah tersebut membutuhkan persetujuan warga setempat 30 apa 40 atau 50 orang gitu. Nah tentu ini sulit sebenarnya. Kalau kurang satu aja berarti tidak bisa. Kan kasihan mereka sebenarnya. Dan saya terus terang saja bahwa saya setuju pendirian rumah ibadah itu diatur ketat oleh pemerintah. Kenapa demikian? Karena supaya masyarakat itu tidak membuat rumah ibadah itu seenaknya. Karena jika umat Islam itu membuat rumah ibadah seenaknya, maka seharusnya umat Kristen juga demikian. Umat Hindu juga demikian. Protestan juga demikian mungkin. Atau Konghucu juga demikian. Artinya ya saling berebut, saling pacu, saling berkompetensi untuk membangun rumah ibadah sebanyak-banyaknya. Ini kan tentu menjadi polusi karena banyak rumah ibadah tapi belum tentu ada jemaatnya. Ini kan sayang sekali sebenarnya. Jadi sekali lagi saya setuju pendirian rumah ibadah itu wajib diatur oleh pemerintah. Tetapi menurut saya sih dengan persetujuan 30-50 orang di daerah setempat yang bakal dibangun rumah ibadah tersebut, itu menurut saya itu mending dihapus saja. Langsung diambil atau diputuskan oleh pemerintah bahwasanya rumah ibadah ini wajib didirikan di suatu tempat karena jemaatnya sudah banyak misalnya. Jadi datanya harus lengkap supaya pendirian rumah ibadah itu efisien sesuai dengan jumlah penduduk setempat.
Jadi enak. Tapi kalau menunggu persetujuan warga setempat ini repot sebenarnya. Kasihan yang minoritas, kasihan yang penganutnya yang tidak banyak di negara ini, karena mereka akan sulit membangun rumah ibadah. Tapi sayang sekali mereka sudah terlalu menyalahkan umat muslim. Ini adalah penindasan Zionis syariah terhadap umat minoritas di negeri ini. Lucunya orang-orang zalim ini setiap hari teriak protes terhadap penindasan Palestina. Sampai detik ini masih aja ada pembubaran ibadah minoritas oleh kelompok, mau bilang nggak boleh ya, oleh mereka lah gitu loh. Di saat negara tetangga lagi perang dengan bangsa lain, bangsa kita lebih memilih perang dengan bangsa sendiri, kan bangsa. Karena umat muslim seperti itu ya karena aturannya aja. Jadi sebenarnya bukan pembubaran oleh umat muslim, tetapi pembubaran atau penyegelan oleh pemerintah, oleh negara. Karena mereka meminta untuk ditutup itu karena ada undang-undangnya, karena ada peraturannya juga. Jadi sebenarnya sulit menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar dari fenomena ini. Tetapi alhamdulillah dari berita baru yang saya dapatkan bahwasanya rumah ibadah yang telah disegel tersebut telah dibuka kembali oleh pemerintah setempat. Alhamdulillah kesepakatan ini merupakan hikmah bagi kita semua dan ini bukti kita disegel dibuka. Terima kasih kepada Pemda Tangerang. Alhamdulillah. Ini bukti segel dan negara hadir untuk semua umat. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Dan kita seharusnya sebagai umat muslim itu, walaupun tidak ada undang-undang sebenarnya, kalau mereka butuh ya udah biarin aja sih. Biarin aja mereka ibadah, menyembah Tuhannya dengan santai, dengan aman, tanpa ada gangguan sama sekali, tanpa ada rasa was-was. Biarin aja. Kenapa sih gitu loh? Kecuali mereka sedang melakukan penyembahan setan misalnya, nah itu mungkin pantas untuk kita bubarkan. Ini mereka hanya menyembah Tuhan mereka, dan ya kalau tidak ada izin pun ya udahlah, biarin aja mereka menyembah Tuhannya. Nggak ada yang salah sebenarnya. Banyak kok umat Islam yang rumah ibadah itu tidak ada izinnya sebenarnya, tapi warga setempat tetap diam dan tidak melakukan pembubaran. Apa mungkin karena mayoritas kita jadi seenaknya bikin rumah ibadah? Kan nggak begitu seharusnya. Ini negara ada aturannya. Supaya apa ada aturan? Supaya kita tertib dalam bersosial, bernegara, bertetangga, dan segala macamnya. Makanya diatur, terlepas dari sogokan dalam peraturan, pengesahan yang sebenarnya itu hasil sogokan, dan terlepas itu ya seharusnya kita tetap mengikuti aturannya supaya lebih tertib dan tidak menjadi polusi bagi siapapun. Itu pendapat saya. Mungkin ada yang salah dengan statement saya, mohon maaf. Bye. Selamat sore untuk kita semua. Saya Pendeta Michael Siahaan MTH. Saya sebagai Ketua DPC Gikira Kabupaten Tangerang bersyukur bahwa hari ini pelang kantor kami DPC Gikira sudah kembali terpasang. Semangat perjuangan kami akan terus berjalan. Terima kasih Pemkab Kabupaten Tangerang, terima kasih Bapak Kasatpol PP, terima kasih juga Pak Camat dan seluruh jajarannya. Acara ini berjalan dengan baik. Kiranya perjuangan kita menjaga erat toleransi dan kesetaraan itu tetap berjalan. Kondisi saat ini sudah kondusif. Kiranya ke depan terus kita kondusif untuk bersama-sama merawat bangsa ini. Terima kasih.